Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marliana dari Fakultas Ilmu Keislaman, Prodi PGMI semester 7 konversi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. IPS adalah suatu pendekatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat, juga lingkungannya. IPS juga mempelajari wilayah-wilayah sosial, spiritual, emosional, dan intelektual manusia. Nah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa IPS merupakan ilmu-ilmu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Safiria 2007 menyatakan bahwa IPS identik dengan social study dalam kurikulum persekolahan di negara lain. IPS sebagai mata pelajaran di tingkat kependidikan dasar dan menengah pada hakikatnya bersifat terpadu, yang merupakan penyederhanaan, penyesuaian, seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin ilmu sejarah, geografi, sosial, antropologi, ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. Rumpun ilmu IPS secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran, keterpaduan yang erat. Tujuan IPS adalah sebagai mata pelajaran di sekolah. IPS ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif dan keterampilan sosial terhadap perbaikan semua ketimpangan yang terjadi di dirinya maupun masyarakat. Martorella 1994 mengutarakan tujuan IPS adalah informasi terpilih dan cara-cara penelusuran dari ilmu-ilmu sosial. Informasi dipilih dari berbagai tempat yang berkaitan langsung terhadap pemahaman seseorang, kelompok, ataupun masyarakat, dan implementasi dari informasi yang dipilih untuk maksud tujuan agar menjadi warga negara yang baik. Nah, ruang lingkup IPS yaitu 1. Manusia, tempat, dan lingkungannya. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme yaitu adalah proses intelektual di mana peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan baru dengan gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya, dan mereka melakukan penyusunan itu melalui cara-cara yang unik dari mereka masing-masing. Dalam kurung Sukadi 2003, sehingga bisa dikatakan pandangan konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran, bukannya pada perilaku belajar. Nah, menurut Uyo Saduloh 2012, berkenaan dengan prakteknya di kelas, pendekatan konstruktivisme mendukung kurikulum dan pengajarannya. Dengan demikian, tersirat bahwa pembelajaran IPS akan menjadi bermakna apabila dibangun oleh peserta didik atau siswa sendiri. Pendukung konstruktivisme berpendapat bahwa para siswa belajar sesuatu bergerak dari pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Dengan kerangka berpikirnya di atas, bisa diyakini bahwa pendekatan konstruktivisme perlu diingatkan dalam pembelajaran IPS di kelas. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan hasil belajar IPS yang lebih bermakna dalam pengembangan life skill siswa yang berkaitan dengan kemampuan sosial bila dibandingkan pendekatan yang konvensional seperti pendekatan behavioristik yang selama ini ditetapkan di sekolah.
Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.